sakit, Bu? Enggak, Le. Lebih sakit kalau punya anak suka mencuri. Sugih tanpa iman, apa melarat ana ning iman? Sugihanan ning iman, Pak. Tadi sore makan ubi, sekarang makan ubi lagi. Kapan makan nasinya, Mas? Dahlan, kamu belum juga pakai sepatu. Memangnya harus, Ustadz? Ya Allah, kirimkan aku sepatu ya Allah. Amin. Saya memang menginginkan sepatu, Pak Ustadz. Tapi bukan begini caranya. Saya sudah menyusahkan banyak orang. Sekarang saya malu. Maaf, Pak. Saya enggak sengaja. Nggak sengaja, kalau sengaja itu namanya kurang ajar. Kenapa perut saya diikat, Mas? Ya turunan lapar supaya perutmu enggak melilih. Jadi laki-laki harus kuat. Jangan gampang menangis. Aku bukan anak kecil lagi. Aku wis gede. Aku pengen bantu Bapak. Kalau disuruh milih, saya pilih mundur dari tim voli. Buat saya keluarga tuh nomor 1, Mas. Ibu mau ngebut Tati, Le. Biar ibu bisa ngumpulin uang buat kamu. Ibu janji, ibu akan membelikan kamu sepatu ya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, rekan-rekan saya. Di sini saya Gisyen Lestari Putri dengan NIM 125 dan rekan saya bernama Sarah Tirta Permana dengan NIM 125 dan ada Fadila Nurrohim dengan NIM 124. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kepemimpinan dari film Sepatu Dahlan. Untuk seterusnya mohon diperhatikan. Next. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tokoh utama dari film-film tersebut. Yang pertama itu ada Kinar Yosi yang berperan sebagai Ibu Dahlan, dan yang kedua ada Doni Damara yang berperan sebagai Ayah Dahlan, dan yang ketiga ada Aji Santosa sebagai Dahlannya, dan yang keempat itu ada Raisa Hetapi yang berperan sebagai Kiai atau guru ngaji dalam pesantren pada film tersebut, dan yang terakhir ada Bima Azriel sebagai adik bungsu Dahlan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Nurrohim. Silakan Fadila.
Di sini saya akan menjelaskan nilai kepemimpinan film dari Sepatu Dahlan. Teori dan model kepemimpinan, 5 gaya kepemimpinan menurut Fromm and Yento, pendekatan otoriter, di mana ayahnya memberi keputusan dan peringatan tegas kepada Dahlan. Bagaimana dia bersikap ada kaitannya dengan kepemimpinan otoriter yang dilakukan ayahnya dengan mengambil keputusan secara cepat dan tegas, di mana ayahnya menginginkan Dahlan untuk tidak lagi datang ke perkebunan tebu karena pada awalnya Dahlan bersama teman-temannya mencuri sebatang tebu dan saat itu juga tidak boleh bergaul dengan teman-temannya yang berada di daerah perkebunan tebu tersebut. Dan beberapa hari kemudian ayahnya pun mengambil keputusan pada saat Dahlan kelulusan dengan melanjutkan sekolah ke pesantren, padahal keinginan Dahlan ingin sekolah di SMP Magetan yang sudah ia cita-citakan. Di sini ada persepsi dan komunikasi. Pelatihan tim voli di sekolah, Dahlan memberikan tekanan Dahlan mengapa ia sering terlambat pada saat berlatih. Dahlan pun menjelaskan bahwa ia harus menjaga adiknya yang sedang sakit. Dahlan menafsirkan sesuatu hal dan mengambil keputusan secara cepat, di mana keluarganya tetap nomor satu dan ia akan mundur dari pertandingan demi menjaga adiknya tersebut. Di sini masih sama nilai kepemimpinan film Sepatu Dahlan. Kepemimpinan yang efektif, perilaku yang berotoriter berhubungan, relationship atau human, di mana seorang guru memberikan motivasi kepada Dahlan dan tim volinya bahwa ilmu, akhlak, dan takwa itu tetap moto hidup. Pertandingan bukan apa-apa, hanya sebagai permainan saja. Pelatih tim voli bersama teman-temannya memberikan sepatu bekas untuk Dahlan, agar Dahlan lebih termotivasi dan bersemangat pada saat pertandingan. Namun sebaliknya bukan senang melainkan Dahlan menjadi sedih karena teringat ucapan ayahnya yang berkata lebih baik memberi daripada meminta. Namun guru mengajinya pun menasehatinya bahwa benar perkataan ayahnya itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Tapi bukan berarti Dahlan dapat menilai kalau Dahlan selalu merepotkan semua orang. Di satu sisi ia pun harus menghargai usaha pelatih voli dan teman-temannya. Dan saat itu guru ngajinya pun memberi dukungan serta dorongan kepada Dahlan agar ia tidak berkecil hati lagi. Kekuasaan dan pengaruh. Saat pulang sekolah, adiknya Dahlan tidak ada di rumah, di mana ia sedang mengambil rumputan di daerah ladang untuk makan hewan ternaknya. Dahlan pun menghampiri adiknya dan berkata, "Sudah toh dek, kamu diam saja di rumah. Kakak takut dimarahin bapak." Namun adiknya melawan. Ia berkata, "Saya sudah besar kak, saya bukan anak kecil lagi. Saya mau bantu bapak, saya tidak mau dianggap kecil terus." Dari argumen tersebut dikaitkan dengan materi kekuasaan dan pengaruh, di mana hasil pengaruh ayah dan kakaknya membuat adiknya Dahlan dan awalnya patuh menjadi lawanan. Selanjutnya itu ada lanjutan dari penjelasan Sarah. Ada nilai kepemimpinan film Sepatu Dahlan. Yang terakhir itu ada perubahan dalam organisasi, di mana materi tersebut ada kaitannya dengan film, di mana ada cuplikannya, yaitu kita harus berusaha sendiri, tutur bapak. Kita harus mencari, bukan berleha-leha, menunggu belas kasihan orang lain. Kalian punya domba atau kerbau, piara sebaik mungkin, tawakal dan bersyukur. Rezeki akan datang dengan cara yang bisa jadi tak pernah kalian duga. Jadi bergembiralah, tak perlu berkecil hati karena hidup kita yang miskin seperti sekarang. Berdasar kutipan di atas menunjukkan bahwa sikap bapak yang mendidik dan menginspirasi anak-anaknya untuk tidak berleha-leha, malas belajar, dan lainnya. Tekuni apapun pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, perubahan dan titik kendali hidup kita berada di tangan kita sendiri. Berubah ke arah yang lebih baik itu butuh kerja keras. Next. Selanjutnya, saya dan rekan-rekan saya itu mengambil pelajaran atau kata-kata yang bijak itu dari film tersebut, di mana bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa orang-orang yang memiliki keyakinan dan kemauan kuat untuk mewujudkan harapan. Kuota tersebut ini ada pada karya tulis oleh Krishna Pabik
cara. Dan selanjutnya itu ada kita boleh saja bermimpi sesuka hati, tapi jangan karena mimpi itu belum tercapai, lantas kamu putus asa. Itu menurut Krishna Pabihara. Quotes-quotes tersebut ini ada pada karya tulis dan filmnya. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga analisis kepemimpinan dalam film Sepatu dapat menjadi tauladan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.